Perkenalkan, nama saya Francisca, seri kelas A2, NIM 18104166621, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Adi Mursalin SEME. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan. Yang pertama, apa judul video di atas? Jawabannya adalah Business is like Human. Yang kedua, siapa pembicara dalam video yang saudara tonton? Jawabannya adalah Dr. Sandi Wahyudi. Yang ketiga, apa yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di atas? Jelaskan secara rinci dan lengkap. Jawabannya membahas tentang konsep business is like human. Sama seperti manusia, sesungguhnya bisnis adalah sebuah organisasi yang sifatnya dinamis, dapat berubah sejalan dengan waktu dan keadaan makroekonomi. Yang keempat, kenapa bisnis dikatakan seperti manusia? Jelaskan jawaban Anda dengan contoh. Jawabannya, bisnis itu sama dengan manusia. Jika manusia punya organ jantung yang berfungsi mengatur aliran darah atau paru-paru untuk mengatur pernapasan, maka sama dengan bisnis yang punya divisi marketing untuk bertugas memasarkan produk, bagian keuangan untuk mengatur cash flow perusahaan, serta bagian HRD untuk mengatur ketenaga kerjaan. Kelima, apa persamaan antara bisnis dengan manusia? Jelaskan jawaban Anda dengan contoh. Jawaban yang pertama, memiliki organ tubuh. Sebagai contoh, organ yang kita miliki sebagai manusia diantaranya adalah jantung. Jantung berfungsi untuk mengalirkan aliran darah ke tubuh kita. Paru-paru berfungsi untuk mengatur pernapasan kita, sama pula dengan bisnis. Bisnis punya beberapa organ atau kita katakan sebagai departemen bisnis. Bisnis punya departemen, contohnya departemen keuangan untuk mengatur perusahaan, departemen marketing untuk memasarkan produk yang dijual. Kesamaan yang pertama kita lihat dari sisi organnya, yaitu tubuh. Ada tubuh yang mempunyai fungsi tertentu. Manusia dan bisnis punya kesamaan. Yang kedua, memiliki life cycle. Manusia mempunyai siklus kehidupan manusia. Dari bayi dilahirkan dia menjadi anak-anak. Dia bertumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa, dan lanjut usia. Setiap fase kehidupan manusia mempunyai tantangan yang berbeda. Anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, mereka punya tantangan masing-masing. Sama pula dengan bisnis yang kita mulai, ada konsep bisnis life cycle atau siklus kehidupan bisnis. Yang keenam, apa perbedaan antara bisnis dengan manusia? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, awal mula berdiri bisnis. Seorang pengusaha pada waktu mendirikan bisnis, ada di kepalanya mendirikan bisnis apa. Dia berupaya untuk membuat konsep gambaran bisnis yang akan diciptakan atau akan didirikan itu seperti apa ke depannya. Ini yang disebut dengan fase seed atau benih. Setelah itu dia masuk ke fase startup. Benar-benar manusia melangkah mengambil tindakan, dia mulai mendirikan bisnisnya. Setelah itu fase yang disebut fase startup, yaitu manusia benar-benar melangkah ambil tindakan, dimulai mendirikan bisnisnya. Kemudian ada fase yang disebut growth fase, di mana dia sudah menata sistemnya, menata SOV, menata tenaga kerjaan, dan sebagainya, mulai memasarkan produk. Ini adalah fase mulai mengalami perkembangan atau disebut growth. Setelah fase growth, ada fase establish. Fase di mana bisnis ini mulai mengalami hasil panen daripada apa yang pernah dilakukan selama ini. Fase mulai percaya produknya mulai dikenal masyarakat dan dimulai mengalami terobosan. Demi terobosan, perusahaan ini mulai berkembang, di mana fase yang berikutnya setelah establish, kita masuk dalam fase expansion atau ekspansi. Dia nggak puas dengan kondisi bisnis sekarang dengan satu cabang, jadi dia mulai membuka cabang di kota lain. Fase yang berikutnya adalah fase mature atau sudah berada pada fase yang sudah benar-benar matang. Kondisi fase sudah mulai dikenal dengan produk ini. Ada permasalahan di kondisi mature, di mana perusahaan yang lain atau kita sebut kompetitor mulai berdatangan. Kompetitor mulai membuat produk yang sama
dan mereka mulai bersaing dengan perusahaan. Fase mature ini adalah dia melakukan terobosan. Apabila dia tidak melakukan terobosan, dia masuk fase exit. Manusia sebagai manusia yang lanjut usia, dia akan mengalami penurunan fisik dan kondisi, sama halnya juga dengan bisnis. Oleh sebab itu, bisnis pada fase exit, dia harus mulai berpikir bagaimana melakukan inovasi dan kreativitas supaya bisnisnya mulai meningkat lagi. Yang ketujuh, apa yang dapat saudara peroleh setelah menonton video di atas? Jawabannya, manfaatnya adalah kita dapat mengetahui apa perbedaan bisnis dengan manusia dan kesamaan siklus manusia dan bisnis, seperti memiliki organ tubuh dan memiliki life cycle, dan juga ada beberapa pembahasan tentang fase-fase bisnis. Sekian jawaban saya, terima kasih.